Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada video ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Ini adalah materi IPA kelas 9. Kita mungkin pernah melakukan percobaan menggaris plastik yang kita gosokkan pada rambut kering atau baju kita atau kulit kita yang kering. Ternyata setelah digosokkan, kemudian penggaris tersebut kita dekatkan dengan serpihan-serpihan kertas. Ternyata serpihan-serpihan kertas tersebut menari-nari tertarik oleh penggaris plastik. Nah, bagaimana untuk menjelaskan hal tersebut? Ini kita perlu memahami tentang atom. Untuk listrik statis pada pertemuan ini hanya berfokus pada menjelaskan model atom, di mana yang akan kita pelajari adalah meliputi model atom netral, model atom positif, dan model atom negatif. Tentang atom, ini merupakan partikel terkecil dari suatu zat. Jadi kalau ada zat apapun, maka di situ ada atom. Atom ini ketika dicermati lagi menggunakan alat mikroskopis, itu terdiri dari inti atom, di mana pada inti atom terdapat proton dan neutron. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron. Nah, ini mirip dengan tata surya, di mana inti atom itu seperti matahari berada di pusat orbit. Kemudian untuk elektron ini mirip dengan planet yang senantiasa mengelilingi matahari. Jadi atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif, kemudian neutron ini tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Untuk jelasnya, ini susunan partikel pada zat padat misalnya. Jadi pada zat padat ini terdapat satu partikel, merupakan partikel terkecil dari suatu zat. Nah, partikel terkecil suatu zat inilah yang kemudian disebut dengan atom. Nah, ini. Nah, tadi setelah dijelaskan bahwa pada atom itu terdapat inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton, ini disimbolkan warna merah misalnya, sama neutron yang disimbolkan warna biru. Kemudian proton itu bermuatan positif, kalau neutron itu netral. Ini yang berada pada inti atom. Kemudian yang mengelilingi inti atom atau yang menjadi kulit dari atom ini adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif dan selalu bergerak mengelilingi inti atom. Adapun model atom, ini yang kita bahas pertama adalah model atom yang netral. Mari kita cermati contoh dari atom helium ini. Nah, pada atom helium di sini ini memiliki neutron yang simbol biru ini misalnya ada 2. Kemudian proton juga ada 2. Elektron itu juga ada 2. Nah, dengan demikian dari yang kita cermati ini tadi bahwa jumlah proton ada 2 untuk atom helium, kemudian elektron juga 2,
Kemudian pertanyaannya, apakah atom helium tersebut bermuatan listrik? Tentu ini tidak bermuatan listrik karena jumlah antara proton dan elektron itu sama. Atau dengan kata lain bahwa atom helium pada contoh ini adalah netral. Kesimpulannya, atom dikatakan netral jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana dengan jumlah neutron? Jumlah neutron selalu sama dengan jumlah proton. Jadi perlu saya garis bawahi lagi bahwa jumlah neutron selalu sama dengan jumlah proton. Kemudian untuk atom netral, jumlah elektron juga sama dengan jumlah proton. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang model atom yang bermuatan listrik. Di sini ada contoh atom natrium Na+11 ini sama Cl, artinya klor, yang bernomor atom 17. Nah, suatu saat ini bisa terjadi perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ya, tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana elektron itu bisa berpindah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Tapi perlu kita ketahui bahwa suatu ketika elektron suatu atom bisa berpindah ke atom yang lainnya. Ini misalnya dari natrium, elektronnya berpindah ke klor. Nah, ketika atom dari natrium pindah ke klor, maka di sini natrium kehilangan elektron. Maka natrium kekurangan elektron. Dan karena elektron itu bermuatan negatif dan kehilangan elektron, maka berarti natrium akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan pada klor, karena dia menerima elektron, maka klor ini ketambahan elektron. Padahal elektron itu pembawa muatan negatif. Dengan demikian, klor sekarang menjadi bermuatan negatif. Jadi ini yang mengapa natrium tadi netral sekarang bermuatan positif, karena natrium kehilangan elektron, kekurangan elektron. Jadi kesimpulannya adalah sebuah atom yang netral dapat menjadi bermuatan listrik jika kehilangan atau ketambahan elektron. Dari apa yang kita pelajari ini dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa atom itu terdiri dari partikel antara lain proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian proton dan neutron ini berada pada inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang berada pada kulit atom. Kemudian elektron itu akan terus bergerak mengelilingi inti atom, dan karena suatu hal elektron terluar bisa berpindah ke atom lain. Kemudian atom yang netral yaitu ketika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian atom bermuatan positif jika atom itu kekurangan elektron. Kemudian atom bermuatan negatif jika atom itu kelebihan
elektron. Dengan demikian, maka yang bisa berpindah adalah elektron. Elektron bisa berpindah dari atom satu ke atom yang lain karena suatu hal. Dan ini akan kita pelajari lebih jauh pada video selanjutnya. Dan sebagai bahan evaluasi kita, apakah kita sudah memahami materi ini? Ini bisa kita lihat beberapa soal berikut. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Artinya kapan atom netral bisa bermuatan listrik? Yaitu ketika atom tersebut ketambahan elektron atau kehilangan sebagian dari elektronnya. Kemudian ada berapa jenis muatan listrik? Ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kemudian, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Jadi kalau atom kehilangan elektron, maka dia kekurangan elektron, yang berarti muatan listrik dari atom tersebut menjadi bermuatan positif. Kemudian ketika ini pertanyaan selanjutnya, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron, dan yang menjadi muatan listrik apa pada atom tersebut? Kalau atom menerima elektron berarti dia kelebihan elektron, yang dengan demikian maka atom tersebut akan bermuatan negatif karena elektron itu pembawa muatan listrik negatif. Demikian, semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.